Nanti kalian aku datanya di Jadi hari ini apa namanya? Materi. Sudah silakan kita simarin dulu. Sudah simarin presensi dulu. Kita batasi sampai jam 12 ya.
Sudah bisa semua 01A 02 sudah ya. Belum hadir. Sakit. Siapa yang menghandle aktivitas hari ini? Alin ya? Oh, siap. Ini presenternya sudah siap? Sudah? Sudah presenternya sudah siap ya? 1 orang. Nggak apa-apa, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mari kita berdoa untuk agama dan masing-masing agar apa yang kita bicarakan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kelak mendapatkan pahala yang sama dia. Amin. Berdoa di persilakan. Selesai. Silahkan pesannya ya. Gantian ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, komite dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, ada teman saya yang juga Nabila Anjasra dan Muhammad Ibrahim Bakar. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang tujuan dan manfaat penelitian. Mengapa penelitian penting? Jadi untuk yang pertama untuk penemuan yaitu menghasilkan data baru yang belum diketahui. Yang kedua ada pembuktian yaitu menguji kebenaran teori yang masih diragukan. Yang ketiga ada pengembangan yang membawa pengetahuan untuk konteks yang baru. Adapun urgensi penelitian pendidikan inklusif yaitu ada tantangan inklusi, tentang strategi pembelajaran adaptif, kurikulum fleksibel, hingga kebijakan berpihak tentang anak berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah solusi penelitian yaitu tentang identifikasi masalah, pengembangan model dan evaluasi efektivitas. Selanjutnya lagi lanjutkan Selanjutnya kita rumusan masalah penelitian. Jadi rumusan masalah penelitian itu ada sebagai jenis juga, yaitu Tidak terasa ini.
Ini katanya untuk mengetik katanya cuma untuk pencet enter. Jadi dia ada masalah penelitian, masalah penelitian ada 3 yang pertama penelitian, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Jadi yang pertama penelitian itu seperti apa penelitian dalam prinsip, yang kedua manfaat teoritis itu bagaimana kontribusi pada pengembangan dan manfaat praktis itu dapat catat bagi berbagai pihak terkait. Terus ini adalah konsep tujuan pendidikan khusus. Yang pertama adalah konsep individual, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan komunitas setiap peserta anak khusus. Yang kedua ada adaptif, yaitu fleksibel mengikuti perkembangan anak. Dan yang terakhir ada fungsional, bermanfaat untuk kehidupan anak sehari-hari. Di sini ada smart goals, yaitu ada spesifik, achievable, relevan, dan time bound. Selanjutnya di sini ada contoh penurunan kasusnya, ada yang pertama SD. Yang pertama ada spesifik. Nah, di sini spesifik ini membuang air kecil di dalam sekolah maksimal 3 menitan itu contoh dari kegiatannya. Jadi misal untuk training anak SD itu mulai dari duduk di seragam itu 3 menit dan tidak boleh lebih dari itu. Selanjutnya ada measurable, 100% keberhasilan selama 3 hari berturut-turut itu 3 hari berturut-turut itu ke toilet terus selama dan selama 3 menit tanpa berjalan. Selanjutnya ada achievable, penerbangan bertahap 30 menit sampai 45 menit. Selanjutnya ada relevant, kemandirian dasar untuk partisipasi dari sekolahnya. Selanjutnya ada masalah penelitian. Yang pertama ada teoritis, maksudnya panduan bagi guru. Selanjutnya ada bukti keberhasilan dan untuk membuat pendidikan individual atau PPI. Selanjutnya manfaat praktis, yaitu melatih kemandirian anak, membuat inovasi pembelajaran yang baru dan transparansi dengan orang tua. Jadi bisa berkolaborasi dengan orang. Selanjutnya ada validasi keterukuran tujuan. Yang pertama inventory coding atau mencatat frekuensi kejadian prinsipal, perilaku target atau subjek. Jadi setiap kegiatan itu selalu dicatat. Selanjutnya ada durasi dan mengukur lamanya perilaku berlangsung. Seperti tadi misal waktunya dimaksimalkan ke 3 menit. Selanjutnya ada interval recording, mengukur jarak waktu antar kejadian yang tadi 30 sampai 45 menit. Untuk validasi keterukuran ini menggunakan behavior integration plan atau BIP dan grafik visual untuk monitoring. Baik, selanjutnya ada kesimpulan saran. Smart Goals meningkatkan kemandirian ABK dan kualitas pendidikan inklusif. Sarannya yang pastinya ada pelatihan guru berkelanjutan, sistem monitoring terstruktur, kolaborasi
semua pihak antara sekolah, guru dan orang tua. Dan yang terakhir ada penelitian lanjutan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat penelitian. Sudah apa belum tadi? Sudah bagian teori atau praktis tadi. Sudah ya? Slide ke-8 ada. Nah, slide ke-8. Nah, Yes. Selesai. Ini karena ada yang belum ini dan belum bertanya. Ada berapa? Sudah ada. Cuman karena banyak banget lagi. Ada kelompoknya enggak? Ada kelompok. Nah, kelompoknya itu nanti menunjuk mana yang belum, yang belum pernah. oh ya, biar mudah cari. Ya. Oh ya. Nah, yang belum. Ya. Silakan. Bagaimana
secara tidak bagaimana cara kita untuk mendapatkan manfaat dari penelitian teoritis itu? Terima kasih. Kita yang pertama menguasai teori penerapan dengan terus menganalisis keterkaitan teori dengan realitas. Yang ketiga membuat penerapan konseptual. Yang keempat melakukan telah pustaka yang mendalam. Yang kelima adalah mensintesis teori. Karena menuliskan implikasi. Pertanyaannya gimana ya dimaksud? Yang diharapkan gimana maksudnya? Jadi ya. Gimana cara menulis Mendapatkan manfaat dari teori. Coba sekarang cari di AI apa yang dimaksud dengan manfaat teoritis. Apa yang dimaksud dengan manfaat teoritis? Jangan-jangan salah persepsi ini. Kan ada manfaat dan juga ada manfaat praktis, ada manfaat teoritis. Nah, apa yang disebut dengan manfaat teoritis? Sudah terdapat. Manfaat praktis adalah apa? Ini kalau tidak mengembangkan teori yang ada, nanti membuka wawasan peneliti.
gitu loh. Kemudian mengembangkan kerangka berpikir, karena ada kerangka berpikirnya itu. Kemudian sintesis ilmu, maksudnya menghubungkan antara teori-teori yang ada. Nah, jangan pertanyaan jangan manfaat yang bisa diambil dari teori gitu ya. Bagaimana cara membuat manfaat teoritis? Dicari aja. Bagaimana cara membuat manfaat teoritis? Saya kira itu ya. Kalau di S1 itu menambah keilmuan aja biasanya, menambah wawasan keilmuan peneliti, ya. Kalau menghubungkan teori, apalagi menemukan teori baru itu wah, itu S3 ya. Ya. Kalau manfaat teoritis di ini menambah wawasan keilmuan gitu ya. Itu S1. Ya, saya kira pertanyaan lain supaya tidak ini materi masuk banyak. Dari Budi. ya, Budi. Mulyadi. Jadi hari Ada lagi? Aku nggak tahu. Aduh, kenapa nih AI-nya nggak mau? Kok AI nggak mau? Waduh. Siapa tadi? Mulyadi. Mulyadi. Oh ya, Mul. Silakan. Kok AI nggak mau? saya lagi dan isi bertanya. Jadi apa aja sih manfaat yang perlu ditambahkan dalam manfaat praktis? Terima kasih. Manfaat praktis. Manfaat praktis itu apa coba? Dicari. Manfaat praktis dalam penelitian. Ya. Manfaat praktis dalam apa?
Dibacakan. Jadi manfaat praktis dalam penelitian adalah pengembangan data penggunaan langsung dan media pada setiap yang tertentu dalam proses rangkaian. Contohnya, jadi manfaat itu ditujukan kepada siswa, guru, dan orang tua. Ya itu berarti 4 itu aja ya. Kalau Anda meneliti itu bagi siswa atau peserta didik itu apa, kemudian bagi guru atau pendidik itu apa, bagi sekolah itu apa, bagi orang tua apa. Itu aja dulu dipersingkat gitu ya. Tentunya sesuai dengan judulnya ya. Saya kira itu materi ini tidak terlalu sulit ya. Tujuan dan manfaat. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk menggunakan AI mengejar metodologi penelitian. Karena saya lihat banyak teman-teman yang sudah sampai metodologi tapi tidak sesuai bahasanya gitu. Ya. Oke, langkah pertama saya ambil alih aja ya. Angkat di situ nggak apa-apa. Cari judul penelitian di Scopus yang terkait dengan judul Anda. 3. Nah, minta tolongnya pada AI juga. Coba di sini. Ini. Anda tulis Anda sebagai editor dan reviewer jurnal Scopus ya, carikan 3 judul penelitian yang mirip dengan judul penelitian di file yang akan saya unggah. Nah, ini betul ini kalau di foto aja ini di promnya. Nah, yang mana? Kemudian judul Anda penelitiannya sampai bab berapa? 3. Udah itu upload aja filenya bab 1 dan 3 itu di upload filenya. Di upload filenya. Upload filenya. Yang lain sambil jalan ya, nanti nggak ingat promnya. Sambil jalan, ya. Kemudian sana yang nah ini kan, ini punya Anda. Sini Anda kirimkan link ya, Anda kirimkan link 3 jurnal di atas supaya bisa di-download. Oke. Nah itu dia ya. Nah yang setelah itu download aja. Download. Nah download 3 jurnal tadi.
Ini PDF-nya ya. PDF-nya. Ya, ambil PDF-nya. Ini download PDF ini. Linknya situ ya? Ya. Coba klik. Ini. Nah. Harus jadi PDF dulu. Nah, baru download. Ya. Download ya. Ya, yang lain mencari 3 jurnal. Mencari 3 jurnal. Sudah download ya? Tadi yang kedua tadi di download juga. Ya. Sampai 3. Cari PDF ya, itu cari PDF. Nah, oke, download. Yang ketiga juga begitu. Yang ketiga juga begitu. Sudah 3 ya. Nah, 3 disimpan downloadannya tadi sudah disimpan ya. Nah, nunggu teman-teman, ayo semua sudah download jurnal yang terkait dengan judul artikel Anda. Udah ya, 3 jurnal. Oh, ada. Yang belum segera. Tapi jurnal yang Scopus ya tadi ya, Scopus ya. Win. Tolong dong. Jadi kebaya. Nah, ini jadi. Oh, belum. Sudah ya? Yang belum segera, yang sudah ikuti perintah berikut. Tadi kan ada tiga file ya. Ada file jurnal, kemudian ini ke mana aja gitu. Naik. Oke. New project. Ya, silahkan bikin proyek Anda dulu. Apa judul tulisanmu? Sini singkat aja. Nah, singkat strategi pembelajaran apa? Singkat aja. Strategi pembelajaran siswa kuliah gitu aja. Oke. Nah, situ ya. Kemudian ini add file. Oke. Terus 4 file tadi diupload ke situ.
Ya. Satu punya itu, yang satunya penelitian Anda. Sampai nomor. Ini lu ngajar nih. Gimana bro? Paham kan? Nah, sudah 4 kan? Nah, semuanya lakukan itu. Lakukan. Ya. Oke, kamu klik sini aja setelah ini. Oke. Nah, sudah ada 4 file di sana itu. Nah, apa nih gunanya ini? 4 file ini. Apa gunanya? Siapa ngerti? Sebagai acuannya. Nah, Anda tahu. Sebagai acuannya. Acuan siapa? AI. Nah, tidak ngawur bahasanya atau tidak berimajinasi. AI-nya. Tidak ngawur, tapi ada panduannya atau tidak halusinasi AI-nya. Nah, sudah. Sekarang di sini tulis ya. Anda berkompeten merancang penelitian di bidang pendidikan khusus ya. Ya. Anda berkompeten merancang penelitian pendidikan khusus yang berstandar jurnal internasional bereputasi. Ya, titik. Ini nanti boleh di anu saja di promnya ini boleh di copy saja. Bereputasi ya. Bereputasi. Titik. Jangan sampai di enter ya. Titik. Selain itu berpengalaman sebagai author dan reviewer ya. Author dan reviewer di jurnal Q1. Wah, kita sanding dulu kan. Q1. Ya. Titik. Q. Ya, begitu. Titik. Oke. Hari ini saya ingin membuat metode penelitian saya yang berjudul judul penelitian apa? Yang berjudul itu ya, lengkap itu ya judulnya. Oke. Titik dulu.
Di kopi yang habis dikirim Terus lakukan pencermatan terhadap tiga file jurnal yang saya lampirkan di atas. Minta formnya, Ben. Ya. Minta formnya. Apa tuh? Lakukan pencermatan terhadap tiga file ya jurnal yang saya lampirkan di atas untuk menuliskan metodologi penelitian skripsi saya. Metodologi. Ya. Metodologi penelitian skripsi saya. Oke. Nah, ini coba di copy di dalam formnya itu di copy dikirim ke WA teman-temannya. Ini minta kopi ya. Kontrol A, kontrol A, gitu kontrol C kirim ke grup. Di blog. Kontrol A, kontrol A. Kontrol A. Oke. Kontrol C, kontrol C, kontrol C. Iya. Di dokumen. Sebenarnya kan lu akun bandar, karena udah kliknya dia. Nah, duplikatnya diganti ke isi screen only dulu. Kalau misalnya WA-nya karena mau dibuka. Enggak apa-apa, yang penting sudah ke di dokumen Anda. Mau tiba-tiba iya sih teh. Tiba-tiba iya. Sudah dikirimkan di grup. Ya. Nah, lihat di grup. Nah, sekarang kita setting. Ya. Apa hasilnya? Gitu ya hasilnya ya. Anda bisa belajar dari ini. Jangan ngawur gitu. Mengambil metode penelitian, belajar dari ini. Coba baca, mulai dari awal dulu. Pendekatannya apa? Kualitatif. Studi kasus saja nggak dengan penyambung. Nah, kalau nggak cocok ya protes saja ke ininya kan. Wah, ini saya nggak cocok. Yang salah saya atau kamu gitu kan. Nah, ini kemudian lokasi berapa di SMP 1? Iya benar. Nah ya kan. Kemudian ini subjek desainnya. Perhatikan dengan akan bla 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 ya kan. Teknik pengumpulan datanya, observasi, tes kemampuan berhitung, wawancara, dokumentasi. Ya benar. Mau Anda begitu juga. Nah, teknik analisis datanya. Nah, ini dipandu benar nih. Dan bagus sesuai standar internasional. Nah, Anda itu akan belajar dari sini.
Nanti kalau tidak tahu atau nggak paham, tanyakan ke Pak Iman. Intinya, ya, sesuai dengan metodologi yang Anda pilih. Nah, sekarang tulis prompt berikutnya. Sekarang bertindaklah sebagai editor dan reviewer jurnal internasional bereputasi. Ya. Reputasi. Lakukan analisa terhadap kualitas metodologi penelitian saya. Metodologi penelitian saya. Oke. Kemudian kompilasi, ya, kompilasi catatan editor dan reviewer tersebut. Oke. Kemudian berikan catatan yang membangun untuk menyempurnakan paragraf metodologi penelitian saya. Ya. 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 Sekarang di pakai bunga bro. Kenapa? Nah, ini kan Anda baca di sini. Ini kita belajar dari AI namanya, ya kan? Oh, yang seperti itu, misalnya ini catatannya ya dari atas. Nah, kejelasan penilaian ambil, ambil ya. Oh, ini ambil ya, yang namanya ambil ya. Nah, pendekatannya kualitatif, tetapi belum sepenuhnya dijelaskan secara alasan teoritis mengapa. Nah, harus dijelaskan kenapa mengambil kualitatif. Harus dijelaskan, ya kan? Terus kedua, subjeknya disebutkan menggunakan siswa SMP 1 Martapura dengan diskakuler, tetapi jumlah subjeknya tidak dijelaskan, ya kan? Harus diperbaiki. Proses identifikasi anak diskakuler sudah mengikuti tes dan wawancara, namun belum dijadikan
kriteria inklusi dan eksklusi, mana yang masuk, mana yang kagak. Kan? Nah, masih salah banyak kan? Salahnya makanya biar mengarang sendiri. Teknik pengumpulan data, variabel teknik observasi tes wawancara dokumen sudah memadai sesuai dengan prinsip triangulasi. Namun, nah ini ada namunnya. Instrumen tes terberhitung belum jelas, apa dibuat sendiri atau adopsi dari instrumen lain. Nah, harus dijelaskan juga. Kan? Akan lebih kuat jika dipadukan dengan analisis kuantitatif sebelumnya. Kan? Yang kita dulu kan metode. Nah, kan? Kemudian analisis data. Analisis data kualitatif tepat dan untuk menunjukkan proses pembelajaran. Akan tetapi masih jangan bilang betul ini, ya. Lebih kuat jika digunakan analisis kuantitatif sederhana. Keabsahan data begitu. Nah, kemudian bawahnya ini kompilasinya sudah diberi ya, kompilasinya. Terus lanjut. Nah, ini catatan membangunnya. Oke. Catatan membangun. Ada berapa ini? 6. Dibaca semua nih. 6-nya nih. Ya. Jangan dibiarkan aja dibaca ini namanya. Ilmunya ini. Justifikasi metode, tambahkan argumen mengapa studi kasus kualitatif lebih sesuai. Argumennya. Kan? Kemudian kriterianya, nyatakan kriterianya inklusi dan eksklusi, gitu ya. Nah, desainnya semuanya ada di catatan. Nah, sekarang perintah berikutnya, sini, tuliskan ulang. Nah, tuliskan ulang metodologi penelitian saya sesuai saran sebagai berikut. Nah, titik 2. Terus ini sarannya di copy aja. Nah, ini dari sini di copy, blok, oke, sampai sini, oke. Terus ke sini, paste. Nah, dilihat dulu, sudah benarkah? Coba dilihat dulu. Nah, ini perintah masalahnya, kan? Coba ke atas lagi. Atas lagi, udah ya. Oke. Nah, coba akan lebih baik pasti, karena sudah di review oleh. Ini kan ada kriteria inklusinya, eksklusinya. Nah, sangat detail. Nah, itu ya Bir ya. Coba lebih detail kan daripada pikiran Anda tadi. Silahkan ini di copy, kemudian dipelajari lagi, dilihat-lihat, ya. Di copy aja, dibawa ke file skripsi Anda.
di sini akan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau perintah EA itu nggak bisa, tanyakan ya dalam forum-forum seperti ini. Oke ya. Nah, cukup membantu nggak? Bantu. Nah, dan nanti Anda menelitinya itu berdasarkan metodologi yang disarankan, jangan semaunya sendiri. Sarannya metodologinya seperti ini, Anda melakukan yang aneh, beda lagi, salah lagi, ya kan? Salah nanti. Nah, coba punyanya Abel tadi. Terus coba minimal banget Anda harus membuat desainnya. Terus. Nah, ini instrumen nih. Instrumennya ada apa aja nih? Kemampuan bentuk dasar, kemudian pedoman observasi, kemudian pedoman wawasan, ada dokumentasi. Dokumentasi itu bukan rek, bukan itu. Tapi coba lihat ini, catatan guru, hasil pekerjaan siswa, foto kegiatan itu, foto itu nanti aja. Ya. Yang penting adalah ini. Nah, banyaknya ini harus ada kisi-kisinya juga sebelum merumuskan tes kemampuan ini, harus ada kisi-kisinya. Kemarin saya buat suruh buat kisi dulu ya. Nah, sebelum instrumen pasti buat kisi-kisi. Nah, buat kisi-kisi. Nah, pedoman observasinya harus ada kisi-kisinya. Baru membuat pedoman wawasan. Nah, minta tolong lagi pakai AI. Makanya saya bilang kalau nggak ada komputer, wah celaka benar ini. Ya. Karena ilmunya di situ. Oke, ada pertanyaan? Nah, sekarang sebelum istirahat, Anda silahkan kerjakan metodologi penelitian Anda, ya, skripsinya selesai sampai analisis data. Sampai analisis data. Kemarin yang sudah di-upload di Simari apa? Bab 2. Nah, sekarang yang bab 3 inilah yang di-upload di Simari. Ya. Silakan mulai bekerja dan bisa sambil nanya-nanya teman yang sekiranya sudah bisa. Jangan malu-malu, jangan kayak nangis ya, kerja sendiri lalu blunder akhirnya. Silahkan dikerjakan